Lo tau nggak sih sebenarnya tuh ASI tuh efeknya bisa bermanfaat jangka panjang? Lo tau nggak sebenarnya nanti bisa apakah bisa mencegah penyakit segala macam? Pengetahuan itu lo dapetin nggak? Jangka panjangnya sepanjang apa sih gue nggak tahu. Tapi Mirna, apa kabar? Halo, Assalamualaikum, Mirna. Waalaikumsalam, Aat, apa Aduh, kabar? Oh, alhamdulillah baik. Lama ya nggak jumpa nih ya, Mirna nih. lama Pejuang banget ya, gila. pejuang Gila. kurikulum ya. Iya, iya, iya. Kita hampir setahun kali ya, At, ya, nggak ketemu. Atau 2 tahun, 3 tahun. Setahun mungkin ya, Lebay. lebay. Kata tuh kan lu itu kayaknya gue terakhir ketemu itu 2018 atau 19 ya. Udah. Pokoknya pas lu masih HR lah. Iya, oh iya, iya. Ya 2019 Ya, masih awal-awal, terus berhenti. ya biasa lah yang suka ada apa namanya, gue suka curhat-curhatan gitulah ya. Gitulah apa namanya, nggak apa namanya, nggak ya nggak penting juga sih curhatannya ya. Ya udah. Sekarang sibuk apa, Mir? Hai, At. Sekarang lagi sibuk menjadi HR tetap, karena ternyata menjadi HR itu jadi sangat enjoy banget, At, sekarang Oke. buat teh. Jadi seru banget. Jadi sekarang menjadi HR di salah satu startup di Bandung. Terus selain itu ngamen juga, jadi membantu teman-teman pebisnis yang butuh konsultasi tentang HR. Sama terakhir ini sih, lagi bangun karir online. Jadi berusaha untuk berbagi dari sisi dunia kerja, HR, di Instagram pribadiku, di @roromirna itu. Keren banget coy, gila ya. Iya, Luar biasa perkembangannya. kayaknya keren ya. Keren. Masih dirintis. Oh, jadi lu buka konsultan mulai HR jadi ahli HR nih ya nanti nih. Luar biasa banget nih. Amin. Gue Amin ya. aminin, At. Amin ya. Sekarang anak berapa? Anak alhamdulillah sudah 2 dan Udah, jangan bre. menambah lagi ya, cukup. Aduh, Suami kirain. 1 loh. Suami satu ya? Suami Oh, ya 1, dong, nggak nambah satu. lagi. Jangan dong, jangan nambah dong. Bahaya dong kalau nambah. Kalau anak boleh nambah, kalau suami jangan gitu. Anak Um, nggak, udah. udah. Umur berapa sekarang anak? Nah, anak gue udah 2, At. Yang Hmm. pertama udah 4 tahun, yang Hmm. kedua 18 apa 20 Wah, bulan ya. bahaya nih lama nih punya anak. Poho. Bukan, sorry. Lupa punya umur, umurnya lupa. Aduh. Anak kedua tuh suka gitu, At, ya. Suka lupa. Kalau Suka anak lupa ya? pertama tuh, inget Ya, segala. Anak kedua tuh udah mulai santai. santai. Apa cowok cewek yang kedua? Sama, dua-duanya cewek. Cewek. Jaraknya berapa lama tuh? Kayaknya 2,5 ya. 2,5 tahun ya? Oke. Uh-uh. Oke nih, gue pengen tahu nih, karena sebagai seorang ibu ya, Mirna ya, Oke. sebagai seorang ibu, lu Ibu. tahu nggak sih sebenarnya manfaat itu dua-duanya ASI eksklusif. Asli eksklusif. Berapa Alhamdulillah. lama tuh? 6 bulan atau berapa? Ya, anjurannya kan sebenarnya ASI eksklusif tuh 6 bulan. Hmm. Anak gue berhasil sampai, anak yang pertama tuh bisa sampai setahun lebih, kalau nggak salah 13 bulan sampai 14 bulan ASI terus disambung sama susu formula. Kemudian anak kedua sampai sekarang masih loh. Mantap. Iya, masih. Tapi udah disambung, At. Udah sambung Jadi ya? anak kedua juga udah dikasih tambahan. Hmm. Kenapa lu ngasih ASI gitu? Penting gitu ngasih ASI ke anak lu? Gue pengen tahu nih, lu tahu nggak sih pentingnya ASI gitu loh? Oke. Nah, ini ramai sudah deh. Kalau boleh gue Apa? cerita. Uh, Jadi awalnya, At, ya, gue itu pas hamil dan menuju melahirkan, itu pengetahuan gue tentang ASI itu nol besar, gitu ya. Termasuk juga si suami gue, gitu ya. Tapi waktu itu entah kenapa suami gue menyuruh, pokoknya anak-anak kita nanti harus minumnya ASI, kata dia gitu. Nah, gue kan kagak tahu ya, kagak tahu manfaatnya, kagak tahu susahnya juga memperjuangkan ASI. Jadi gue iya aja. Terus dari sana sebetulnya gue punya pengalaman juga dari kakak. Si kakak gue kan udah punya anak duluan tuh. Terus ternyata dia nggak bisa memberikan ASI. Akhirnya dia disambung dengan Sufor, dan gue lihat ternyata si Sufor ini lumayan lah, ada beberapa hal yang menurut gue nggak terlalu bermanfaat positif gitu ya. Menurut gue, ingat ya disclaimer, menurut gue si Roro Mirna ini. Gitu.
Nah, dari sana akhirnya mulai tahu manfaat ASI itu ya setelah menuju persalinan lah, atau bahkan setelah melahirkan. Manfaatnya gue cuma tahu pokoknya bagus deh buat anak gue. Mantap Ibu macam lah. apa gue? Diketawain tuh sama Grace sama Amalia. Mau nanya dong, kan Sama jarak antara anak teteh dari yang pertama, yang kedua itu kan lumayan 2 tahun sampai 3 tahunan kan. Nah itu ya. kira-kira itu memang direncanain atau emang ya dapetnya aja segitu? Mungkin direncanain karena memang mau ASI eksklusif dulu buat anak yang pertama, jadi yang anak keduanya ntar dulu gitu, atau gimana? Oke. Jadi gini sih, sebenarnya waktu gue punya anak, Grace pertama, itu pas udah ngelahirin, terus kita kasih ASI gitu ya, ASI. Terus kita pun baru tahu setelah memberikan ASI itu ke anak-anak adalah ternyata ASI pun bermanfaat untuk menjadi KB alami. Jadi katanya kalau kita ngasih ASI itu hormon si ibu itu ada beberapa yang dihambat gitu ya, sehingga akhirnya meminimalisir kesuburan intinya gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya tadi aku cerita kan sebenarnya gue itu cuma ngasih ASI setahun buat si anak gue yang pertama gitu. Tapi jadi secara planning mas sebenarnya nggak planning gara-gara pengen ngasih ASI eksklusif, nggak juga gitu ya. Terus di planning aku menggunakan KB tertentu pun enggak gitu ya. Jadi benar-benar sedapatnya gitu, dan alhamdulillah diberikan rezeki lagi sesuai dengan jarak yang memang kita inginkan gitu, kurang lebih sekitar 2-4 tahun lah jaraknya antara si anak pertama dan anak kedua gitu. Teh, mau nanya dong Teh. Oke, gimana? Menurut Teteh, apa sih tantangannya bagi ibu-ibu menyusui dan bekerja? Wah, gila. Ini jawabannya gue banget sih, Amalia. Jadi, tantangannya adalah kita nggak bisa menyusui anak kita secara langsung kalau kita bekerja. Sehingga ada waktu di mana kita tidak bertemu dengan anak kita secara langsung, sehingga kita harus memberikan ASI kita melalui ASI perahan. Ya, ASI yang dipompa dari si ibunya. Nah, tantangan utama untuk ibu-ibu yang bekerja adalah yaitu gitu, bahwa karena dia memiliki kesulitan untuk tidak bisa memberikan ASI-nya secara langsung ke si bayi, jadi ketika di sela-sela dia bekerja, dia harus memiliki waktu-waktu tertentu untuk bisa memerah ASI-nya, sehingga ASI-nya bisa dia simpan, bisa dia berikan ketika nanti dia bekerja, dan ASI-nya bisa diberikan oleh siapapun yang ada di rumah lah yang bantuin untuk menjaga si bayi. Tantangannya itu. Terus kalau buat aku sendiri sebenarnya ceritanya menarik sih, karena ASI ini kan berbeda-beda gitu ya untuk semua orang tuh. Ada seorang ibu yang diberkahi dengan ASI yang berlimpah gitu ya. Sekali dia menyusui itu anaknya sudah kenyang tapi masih ada sisa, sehingga dia bisa masih memompa untuk simpanan lagi gitu ya. Ada juga ibu yang ASInya tidak keluar sama sekali, atau ada juga ibu yang ASInya tidak begitu banyak. Kalau dibilang mah seret gitu ya. Nah, gue tuh termasuk yang seret. Sedih nggak? Nah, gue termasuk yang seret, jadi ada usaha tambahan yang harus diberikan. Artinya apa? Artinya kita harus memompa lebih sering supaya kebutuhan porsi minum si anak terpenuhi dari perahan yang kita lakukan. Nah, karena tadi si suami dan si Mirna ini sudah setuju bahwa kita akan memberikan ASI, eksklusif lah, pertama 6 bulan pertama lah. Jadi pas 6 bulan pertama tuh ya si Mirna harus bener-bener usaha keras gitu ya, sampai penuh dengan jerih payah gitu, ibaratnya mah mompa sebisa mungkin gitu ya. Bahkan dulu tuh aku karena masih di Jakarta, terus kebetulan bawa kendaraan sendiri, memanfaatkan kemacetan Jakarta ketika menyetir pun disambi. Gila, mantap kan? Itu sih tantangannya. Nah itu menurut multitasking, Bo. Motivasi ya benar, demi anak ya. Berarti suami tahu dong ya pentingnya ASI itu berperan penting ya buat lu buat ngasih anak ke ASI gitu. Iya. Kayaknya
sih iya ya, karena dia dari awal bilang gitu. Terus sepertinya dia juga punya pengalaman dari ibunya, karena mamanya sendiri itu ngasih ASI eksklusif untuk kedua anaknya, yaitu si suamiku dan kakaknya. Jadi kayaknya dia punya gambaran itu juga. Terus zaman ibu-ibu sekarang ngelahirin kan kita sangat dimudahkan dengan informasi ya, Atia. Jadi kita tuh bisa gampang cari informasi tentang pentingnya ASI, manfaat ASI, dan kayaknya si suami gue tuh nyari-nyari juga gitu, wah bahwa ASI ini tuh ternyata penting, dan kayaknya lu harus deh, Mir, lu harus kasih ASI buat anak lu. Keren banget buat suaminya. Lo tau gak sih sebenarnya tuh ASI tuh efeknya bisa bermanfaat jangka panjang? Lo tau gak sebenarnya nanti bisa apakah bisa mencegah penyakit segala macam? Pengetahuan itu lo dapetin nggak? Jangka panjangnya sepanjang apa sih gue nggak tahu. Tapi kalau untuk jangka dalam waktu ketika menyusuinya, gue tahu sih sedikit. Kayak misalnya, gue tuh inget banget waktu dulu ngasih ASI ke anak gue tuh sepertinya lebih sehat dibandingkan anak kakak gue yang minum sufor. Tapi itu pun pasti ada faktor lain yang bermain, benar gak sih? Cuman gue pikir itu cukup bisa dibuktikan dengan keadaan kakakku dan aku gitu ya. Jadi si anakku dapat ASI tuh dia antibodinya kayaknya lebih kebentuk dibanding si anak kakak gue gitu. Nah, itu sih yang gue tahu. Tapi secara jangka panjang gue kagak tahu sih apa ya. Ada tuh dampaknya. Jadi kemarin tuh ada ngobrolin bahwa bisa mencegah penyakit dan jangka panjangnya. Jadi bisa mencegah juga kognitif. Kognitif dia semakin cerdas sebenarnya. ASI itu bisa mencerdaskan si bayi, dan itu kan nutrisi ya. ASI kan nutrisi buat si bayi ya. Nutrisi yang masih sangat alami, dan itu bisa apa ya? Mempengaruhi kecerdasannya juga, dan juga penyakit sebenarnya. Jadi kalau di ekonomi itu ada hitungnya tuh sebenarnya tuh berapa kerugiannya atau berapakah keuntungannya ketika kalau kita ngasih ASI doang, dari ASI doang ya. Itu ada hitungannya. Jadi itu makanya siapa yang gue pengen tahu nih, ada ya ternyata yang lo pikir itu benar, antibody ya, kebentuk. Nah, itu benar banget gitu. Itu harus didukung tuh ASI itu ya. Tapi ya keren lah itu. Kalau lo lihat sendiri ya, fasilitas, ini kan lo kan sebagai wanita yang juga bekerja dan mengurus anak ya, dan memompa pun sampai di mobil juga harus dipompa gitu ya. Sayang waktunya gitu Ada doang waktunya ya. Iya. Sebenarnya fasilitas kantor itu udah, kan kalau di mall mah rapih lah. Kalau di mall mah nggak usah ditanya deh. Kalau di mall kan ruang menyusuinya kan sangat ini. Ini berpengaruh nggak sih kalau ruangan kantor itu ya, ruang menyusui itu? Apakah semakin mudi semakin banyak susunya gitu? Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Mempengaruhi nggak tuh? Jadi seret misalkan ruangan kantor, apa sih ruangan kantor begini kayak gudang misalkan ya ruang menyusuinya, misalnya di pojokan nggak jelas gitu, serem lagi. Udah gitu. Lu curhat. Kan gue bukan laki-laki. Gue bukan laki-laki. Ya. Cuman suka diusir aja kalau lagi di ruangan gitu doang sih. Gue menyusun dulu. Menurut gue gimana tuh? Gue percaya ruang menyusui itu penting. Sebenarnya kalau kaitannya sama kuantitas jumlah ASI-nya banyak atau enggak, ya itu karena gue punya masalah syarat itu sih. Jadi yang selalu gue hasilkan tuh kurang lebih mirip-mirip lah kuantitas jumlah mili ASI-nya. Jadi gue nggak tahu itu terpengaruh dari ruangan atau dari apa gitu ya. Cuman yang gue baca-baca, dan gue pernah juga sih mengalami di mana mood gue tuh lagi happy banget, memang kuantitas ASI jadi bagus gitu ya. Nah untuk ruangan sebetulnya kita itu sebagai ibu-ibu tuh butuh ruangan yang privat lah ya, bisa dikatakan. Kenapa? Karena memompa itu juga adalah sebuah kegiatan yang menurutku cukup butuh privacy gitu ya. Karena ibaratnya meskipun kita berseberangan dengan sesama ibu teman menyusui juga, atau sama teman yang nggak menyusui tapi nemenin juga di ruang menyusui, itu tuh untuk gue sendiri, gue tuh cukup nggak terlalu suka gitu ya. Jadi gue butuh ruangan yang private, yang bersih ya, karena kita namanya juga lagi memompa, jadi harus bersih. Karena kalau misalnya kotor kayak gudang mah kan gimana ya, takutnya debu juga, terus bakteri banyak dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah fasilitas utama juga butuh kulkas buat nyimpen si ASI-nya sampai nanti kita pulang kerja kita bawa lagi. Karena kalau enggak mau keburu basi, karena ASI gue masih ingat tuh ASI perahan itu hanya bertahan sekitar 1-2 jam kalau nggak masuk kulkas.
kulkas. Kalau masuk kulkas, dia bisa, di chiller itu bisa 8 jam, kalau di atas bisa 6 bulan. Gila, tuh pengetahuan gue masih ingat kalau itu. Keren. Kalau Bapak Aat gimana, Aat? Menyetujui nggak bahwa ibu-ibu itu butuh ruang menyusui yang proper? Daripada diusir terus sama Nah, Bapak itu Aat. dia. Gue juga sangat setuju sekali gitu ya. Ruangan menyusui itu bukan di pojokan yang menyendiri gitu ya. Apalagi mesti gantian kan. Bayangin aja 1/4 gantian gitu ya. Anak gue mau nyusuin, gantian dulu keluar masuk ya. Karena butuh privacy lah. Dan tambah lagi mungkin ya, kenapa kok ruangan kantor nggak kalah sama mall sih? Misalkan yang gampangnya gitu kan, ruang menyusui kan gampang aja gitu. Ada ruangan kosong. Terus ya yang ada AC kan nggak perlu ada kasur bayi, nggak perlu ada itu. Yang Nggak penting perlu. ya mungkin juga cukup lah ruangan mungkin 2x1 meter atau 2x2 meter yang kayak sekat-sekat tapi Ya. yang sangat proper gitu dan buat nyaman ya. Intinya kan ya namanya juga anak kan anak masa depan ya. Nah itu gue mah setuju kalau misalkan kalau perlu mah gue bikin tuh ruangan khusus tuh ibu menyusui untuk si A, si B, si C, si D gitu. Wah, gila. Kalau perlu Personalize ya. personalize karena karena itu generasi masa depan kan, generasi masa depan mau gimana buat masa depan bangsa juga. Asik ya ngomongnya. Tapi gue mau nanya dong, sekarang boleh nggak gantian? Kan kita ini Silakan. Awat kan ya, diskusi. Kalau dari sisi ekonomi, bener nggak sih ASI itu membuat kita tuh lebih gampangnya saving lah? Grace, coba tuh Grace, gimana tuh Grace? Lebih Oke, apa teh? Grace. Lebih saving. Saving money. Saving money. Mungkin iya di Menurut kedepan. ekonomi ya. Jangan menurut pengalaman sendiri karena belum kan pasti. Iya. Iya di kedepannya, di masa depannya teh kalau menurut aku, soalnya kan kayak yang tadi Pak kan bilang kalau di masa depan anak kita lebih sehat kan. Nah jadi pengeluaran kita buat dia sakitnya tuh lebih jarang gitu nanti di masa depan. Terus juga mungkin penghasilan mereka nanti di masa depan bisa lebih tinggi juga Mbak. Soalnya kan tadi kognitif itu, mereka akan lebih cerdas kan, jadi akan lebih produktif, terus penghasilannya juga akan lebih tinggi gitu. Nice insight, good one. Yes. Mungkin Amel tuh ada tambahan nggak Amel? Gimana Okay. Amel tuh? Amel gimana? Silakan Amel. Perlu nggak tuh ASI buat Amel tuh? Tembak aja soalannya. Amel dulu ASI nggak? Iya, saya dulu ASI. Oh mantap. Kalau menurut saya sih, iya sih benar. Kalau misalnya kita ASI itu dia akan lebih saving. Soalnya sekarang aja harga susu formula itu relatif lebih mahal gitu. Jadi kalaupun kita menghemat untuk tidak membeli susu formula dan kita lebih memilih ASI, maka kita akan menghemat lebih banyak. Ya. Dulu yang gue pikirin tuh si jawabannya Amalia itu. Jadi gue cuma saving dari sisi pengeluaran saat gue ASI. Tapi ternyata ada insight juga bahwa dari Grace, ya ini adalah investasi jangka panjang cuy. Anak lu pinter, anak lu akan lebih sehat. Oh bener juga, bagus nih. Ya itu ya, kalau dari ekonomi begitu ya. Nih ada suara ondel-ondel lagi, enak banget gue ya. Masuk ini ke video, udah nggak bisa diedit. Ada suara ondel-ondel, nggak enak banget. Udah no setting lah, biarin aja lah. Kita ngomong aja lah. Spontan aja biar kelihatan natural kan ya. Biar yang pendengar juga nggak bosan gitu ya. Kita ada distraksi juga, malum lah. Studio darurat ya. Nah, iya sih kalau gue lihat tuh ya, kok jadi gue yang banyak ya jadi ngomong. Jadi tambahnya aja. Jadi tuh kalau di ekonomi tuh ada buat mencegah yang namanya paru-paru ya, sesak pernapasan, ya kayak ada sebagai macamnya itu bisa bisa mencegah pada penelitiannya ada itu. Jadi cuma karena ASI kan gratis ya. Apa susahnya sih ASI kan cuman bawa anak gendong terus udah susuin, dibandingkan nanti jangka panjangnya itu malah BPJS makin numpuk nanti kan orang banyak sakit. Karena ASI aja mungkin BPJS bisa nggak laku gitu. Nah itu simpelnya, walaupun nanti ada jangka panjangnya mungkin ada vitamin segala macamnya. Itulah kurang lebih. Oke, nice. Silakan nih, Grace atau Amel ya. Ini lagi ada suara ondel-ondel, soalnya saya nggak bisa nanya nih. Gue nggak bisa nanya nih. Grace atau Amel deh, coba deh tutup dulu deh nih. Udah coba tanya dulu deh sambil ondel-ondel hilang dulu nih suaranya.
Ini Teh, kalau Oke. misalkan dari pengalaman Teteh aja, kalau kerja kan Teteh kan kerja sambil ASI juga kan. Kalau misalkan kerjanya terlalu capek gitu atau lembur, kurang tidur gitu, itu bisa mempengaruhi kualitas atau kuantitas ASI-nya nggak? Kualitas sih susah ya, karena diukurnya seperti apa gitu kualitasnya. Tapi kalau dari sisi kuantitas, sebenarnya lembur enggak sih, karena aku anaknya senang banget kerja, ya kan? Nggak. Cuman mungkin itu pengaruh ke kuantitas dan kualitas itu menurutku sangat subjektif dan sangat personal gitu ya. Jadi mungkin kalau ada ibu-ibu yang lembur sedikit terus kuantitasnya langsung berkurang, terus ada jam harusnya mompa tapi dia nggak mompa jadi berkurang gitu ya kuantitasnya. Nah kalau buat aku sebetulnya nggak terlalu ngaruh karena aku punya problematika yang tadi aku bilang gitu ya, bahwa gue tuh seret. Tapi ketika gue mengalami stres itu kelihatan banget. Kuantitas si ASI-nya itu drop banget, berkurang drastis. Jadi makanya waktu gue menyusui itu dari umur si anak 1 hari sampai ya setahun itu tuh gue berusaha menjaga kondisi hidup gue supaya nggak stres gitu. Ya, supaya aman. Karena kalau gue stres tuh itu yang ngaruh ke gue ya, Grace. Karena orang lain kan macam-macam ya ceritanya. Gue juga punya banyak teman-teman yang cerita bahwa aduh gue skip mompa nih tadi, harusnya gue mompa jam 3 baru mompa jam 4 langsung berkurang nih gitu ya. Itu ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang misalnya gue lupa nih nggak makan nasi misalnya, sukanya nasi, terus akhirnya jumlah kuantitas ASI-nya juga berkurang. Nah kalau buat gue sendiri adalah dari stres itu. Kalau stres itu langsung deh ASI-nya berkurang banget. Begitu. Oke lah, begitu ternyata ya. Stres bisa mempengaruhi juga ya. Stres bisa mempengaruhi banget. Kuantitas ya. Luar biasa. Berarti nanti buat calon ibu ya, Grace sama Amel ya, jangan stres-stres ya. Kalau kerja nggak boleh stres juga ya. Nanti capek soalnya ya, gitu ya. Nggak boleh. Katanya kan dari hamil juga kita nggak boleh stres, biar si anaknya juga nggak stres. Apalagi udah anaknya keluar, kita stres, pusing sendiri. Jadi ya, kan gue nggak ngerasain hamil soalnya ya. Ini buat calon ibu nih. Jangan, Oi. Lu hamil serem juga ya. Gitu lah. Teteh mau nanya, Teh. Oke, Amel, kenapa? Pada saat Teteh ngasih ASI ke anak, Teteh kayak ngerasa nggak sih kalau ikatan emosional atau bondingnya itu semakin kuat gitu? Wah, gila nih. Gue tuh udah lama banget kan ya ngasih. Mute sih. Adakah suara gue masuk nggak? Oke. Tadi ke mute. Oke. Yeah, nah, ikatan emosional itu kayaknya gue rasakan itu di awal-awal melahirkan. Tapi setelah agak lebih jangka waktunya udah agak lamaan tuh, gue malah merasa menyusui itu sebagai kewajiban. Parah ya. Tapi pasti ada sih ikatan emosional atau bondingnya antara si ibu dan si anak gitu ya. Cuman ya itu kalau gue sendiri tuh awal-awal tuh kayak oh gini ya rasanya nyusuin teh gitu ya. Terus wah anak gue tuh ternyata ya ibaratnya gini ya, Amel, Grace, lu kan cewek nih, nanti kan pasti akan jadi ibu juga gitu suatu hari nanti, akan melalui proses hamil dan melahirkan juga. Nah, yang seru tuh sebenarnya gini, ketika kita dulu hamil, terus pas mau melahirkannya bisa normal atau sesar apapun itu, ketika kita ngelahirin kan sakit ya, sakit Bo, itu luar biasa. Maksudku, wah memang menyakitkan lah gitu. Tapi di satu sisi rasa sakit itu memang sangat menyenangkan karena kita punya si bayi. Nah, tapi ibaratnya dulu tuh kita lagi hamil kan tidur enak gitu ya. Kalau hamil tuh kita diperlakukan bak princess, you know. Mirna, lo mau kemana? Sini. Jangan ke sana biar gue ambilin. Asik, seru banget. Lo jangan ke sana. Pokoknya princess banget kalau hamil. Pas sudah mau ngelahirin, apalagi pas sudah melahirkan, itu kita mengalami a wonderful pain gitu ya. Pain yang luar biasa, tapi di satu sisi juga menyenangkan. Dan di saat kita sebetulnya harusnya punya masa adaptasi sebagai manusia gitu kan ya, karena
kita kan namanya juga kalau sakit mah pengennya tidur gitu kan ya, diobatin dulu, nggak ngerasain apa-apa dulu. Ini mah kita lagi sakit, lagi healing proses dari sakit ngelahirin itu, tapi kita tuh harus sudah siap gitu ya, harus sudah siaga. Nih si anak nih udah lahir, lu lagi sakit kayak apa juga, lu harus nyusuin dia gitu. Nah itu tantangan juga terbesar si ibu-ibu. Ibaratnya mah lu teh sakit sesakit itu, tapi ini ada makhluk lemah yang benar-benar butuh diberikan nutrisi, diberikan susu oleh lu gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya dari situ tuh makanya semua orang bilang kan perjuangan ibu tuh luar biasa. Nah, menurut gue salah satunya itu sih. Jadi di saat kita benar-benar lagi sakit, terus disuruh nyusuin. Dan ditambah lagi, sebenarnya proses nyusuin itu sebelum terjadi bonding itu ada proses juga. Karena banyak dengar nggak sih cerita kalau ibu-ibu pertama kali nyusuin tuh sebenarnya sakit. Karena kita pun belajar ya, sebagai ibu belajar gimana sih cara nyusuin tuh gimana sih, si anak juga belajar gimana sih caranya menyusu ke ibu gitu ya. Dan itu tuh nggak apa ya, nggak dibilang gampang dan langsung semua bisa, nggak, ada proses sakitnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pernah baca gitu ya, selewat di artikel tentang ibu dan anak, ada yang sampai sakitnya terluka gitu ya, sampai berdarah dan sebagainya. Kebayang nggak sih, areanya sensitif kemudian terluka, wow gitu ya, sakit banget. Tapi ya mau gimana juga, kita harus tetap kasih kan, karena nggak mungkin anaknya dibiarin kelaparan. Apalagi kita kalau mau ASI. Nah, itu serunya tuh. Jadi kalau ngomongin bonding, ya pasti adalah bondingnya. Orang sehebat itu gitu, seheboh itu perjuangan kita. Wih, jadi serem ya, gue ngebayangin ibu-ibu ya. Iya sih, ini mah beneran cerita ya, At, ya? Iya, nggak apa-apa. Justru ini yang pengen gue angkat gitu, bahwa seorang suami, gue lah ya, sebagai laki-laki juga harus bisa mendukung apa namanya ya, ASI, terus juga bisa mendukung tadi ya, menjaga stabilan emosional si ibu gitu ya, harus benar. Dan apalagi ada cerita kan keputusan itu keluarga di laki-laki ya, bisa bayangin aja tuh kalau laki-laki juga tidak mendukung ASI gitu ya, disuruh aja banyak gawe, udah biar aja anak ya kan, tadi ya bonding tadi kan nggak bisa kebayang, laki-laki kan susah membayangin karena kan kita sulit membayangkan misalkan mohon maaf misalkan kayak corona sekarang kan, kenapa orang nggak mau social distancing atau apa, karena kan sulit ngebayangin orang sakit corona itu kayak gimana sih, kan gue nggak tahu sakitnya gimana, dapat ventilator di rapid test gue nggak tahu rasanya gimana, atau di swab gue nggak tahu rasanya, makanya gue cuek-cuek aja gitu misalkan ya. Itu juga bisa laki-laki juga kan, gue nggak ngerasain nih perempuan sakit kelahiran gimana. Yang gue tahu, gue membuat otak, tapi gue nggak tahu ketika hamil, nah itu karena sulit membayanginnya itu, sehingga mungkin ya para suami laki-laki ya masa bodoh lah, lu siapin gue makanan tiap pagi pokoknya, bodoh amat tuh anak gitu kan mungkin ya, ataupun lu siapin gue baju mungkin. Nah ini menjadi pelajaran lah buat kita, bapak-bapak ya. Sambil gue belajar juga nih dari ibu Birna ya, yang sudah berpengalaman dengan 2 anaknya, gue kan belum, jadi nggak bisa bayang lah. Semoga ya, amin, mudah-mudahan. Yang penting sih, Ad, menurut gue, lu tuh selalu memberikan dukungan moral ke istri lu, si Citra tuh. Jadi jangan sebut merek. Gak apa-apa. Jadi jangan apa ya, maksudnya kadang tuh kita kayak cuman butuh dipuk-puk gitu, cuman dipuk-puk, nggak apa-apa gitu. Misalnya gue dulu cerita, gue udah mompa lama-lama cuma dapet segini gitu ya. Terus si Dendra tuh cuma bilang, nggak apa-apa, lanjutkan mompa. Itu tuh menenangkan, Kak. Dibanding, ya elah lu gimana sih mompa cuma segitu, gitu kan, nggak enak. Pengaruh ke psikologisnya ya. Sama itu sih, kadang-kadang kayak misalnya malam, ya bantuan apa ya, jaga malamnya tuh lumayan. Bapak tuh berperan juga, kayak misalnya kita kan udah kurang tidur banget, karena baru ngelahirin tuh katanya harus menyusui 2 jam sekali. Mampus kan, selama 3 bulan pertama 2 jam sekali. Jadi kita tuh tidur ya cuman 2 jam bangun, 2 jam bangun. Nah ketika di malam hari si bapak bersedia menggantikan popoknya gitu ya, itu sangat berharga buat seorang ibu. Makin cinta ya. Iya. Ternyata cinta itu mudah sekali dibentuk ya. Cuma gantiin popok bayi, ya makin cinta istri sama suami ya. Nggak usah beli. Kan kalau kayak beliin sesuatu, lain hal kali ya. Gue sih dulu nggak pengen beneran, At. Waktu ngelahirinnya nggak pengen. Misalnya dia datang bawa apa gitu ya, hadiah bunga atau apa, kagak pengen gue.
lu bantuin gua gantiin popok. Nah, tuh Grace sama Amel ya, nah, yang calon ya. Jadi romantika itu hanya pacaran. Ketika berkeluarga, romantis ngasih bunga tuh mungkin ketika pacaran. Kalau udah berkeluarga punya anak, ini gue punya anak nih, urus dong. Ya. Ya, mungkin ya itu bahasa pinggiran lah, bahasa pinggiran. Bahasa pinggiran. Udah pada punya pacar belum, Amelia, Grace? Grace mah udah. Oh, siapakah pria beruntung itu? Nah, tuh. Anak ekonomi juga? Tanya sama orangnya deh tuh, ekonomi juga. Atau Anak 2018 juga? Oh. Ayo lo, Grace, saya nggak ikut-ikutan ya. Kerekam loh, ini kerekam loh, dipublish loh. Apa? di luar konteks dong, Mbak. Apa? Luar konteks. Iya, di luar topik dong. Dia jago banget. Ya, maksudnya biar nggak ke-publish gitu, takut gitu ya. Karena kan ini abadi ya gitu ya. Video ini kan abadi takutnya. Iya. Takutnya Ada mungkin digital ini ya, trace-nya nanti. ada digital trace, terus tiba-tiba galau kan kalau misalkan terjadi apa-apa gitu kan. Yang nggak tahu terserah Grace tuh mau jawab apa enggak ya. Kita mah no setting sini. Tiba-tiba di bagian Jadi ini kita PC ya, Bu? gitu. Grace paling umurnya baru berapa sih? 19. Iya. 19. Masih Masih cinta lama, inilah, ya. masih cinta ya itulah. Karena kita udah berumur mungkin ya. Kita masih berumur. Ini jadi gosip malah ya. Nanti mereka they will know. Ya, they will know Ya kan? apa The real love and the real life. love. Nah, iya. Apa yang disebut cinta itu. Tadi cinta kan simple, mupuk-puk sang istri gitu. Udah cinta. Tidak perlu kasih bunga ataupun tidak perlu memberikan surprise tengah malam untuk ulang tahunnya. Kok gue jadi nasihatin gini ya? Udah. Nggak ada cowoknya di sini. Terus cowoknya nggak percuma juga ya. Kayaknya itu bahwa bini gue juga sama Citra bodoh-bodoh ulang tahun besok, ya udahlah bodoh amat gitu ya. Udah. Didoain yang Doain, penting ya amin. kan. Amin. Ya, gimana Grace? Udah, nanya deh kamu. Balik lagi ke Asia, Teh. Oke, siap Grace. Dulu waktu Asia anak pertama, itu nyetopinnya gimana, Teh? Apa emang tetehnya nyetopin atau anaknya yang udah nggak mau lagi gitu? Oke, nah ini pertanyaan menarik. Karena gue cukup beruntung, karena biasanya banyak ibu-ibu yang mengalami drama menyapih. Jadi ada yang si anaknya tuh sampai nangis-nangis karena udah biasa tidur dengan menyusu gitu ya, terus tiba-tiba nggak bisa lagi menyusu. Nah untuk kasus gue anak pertama, alhamdulillah semuanya sangat lancar. Jadi ketika gue selesai, tadi kan gue cerita gue asinya hanya 13-14 bulan. Terus ketika itu, si anak tuh kan memang sudah diberikan tambahan sejak umur setahun. Jadi 12 bulan tuh dia udah dikasih sufor. Nah, ketika usia dia 14 bulan itu, mendadak dia memang gak mau lagi nyusu ke gue. Dan gak ada drama, gak ada apa-apa. Pokoknya dia tidur sendiri, minta susu gitu ya. Susu. Terus kita bikinin susu di botol, terus dia tidur sendiri. Gak ada masalah, aman. Nah, yang masalah adalah si anak gue yang kedua. Anak gue yang kedua ini berbeda sekali sama anak gue yang pertama. Jadi anak gue yang pertama tuh sama seperti kebanyakan cerita ibu-ibu di luar sana. Jadi katanya nyusu 2 jam sekali sampai umur 3 bulan, itu anak gue benar. Umur 4 bulan dia udah bisa tidur lelap dengan nyaman. Hampir 4 jam sampai 6 jam lah tidur semalaman. Jadi gue tuh udah tidur enak dari umur 4 bulan anak gue. Nah, si anak gue yang kedua ini fantastically different with kakaknya gitu ya. Jadi dia itu menyusu masih kurang lebih hampir 2 jam sekali juga, up until now. Tapi on and off gitu. Jadi kadang-kadang dia pengen terus-terusan dalam satu malam tuh on off menyusu, tapi satu hari kemudian enggak, cuman kebangun-bangun aja gitu ya. Sampai dia usia sekarang, aku lupa sih dia 18 sampai 19 atau 20 bulan gitu. Jadi ini pun masih struggling, padahal aku dari awal dia sudah disambung sufor usia setahun, pengen juga kayak kakaknya gitu ya, biar hidupku lebih enak. Parah. Maksudnya gak usah bangun-bangun tengah malam lagi. Gitu. Tapi turns out beda gitu.
Lu udah rasa kangen-kangen gitu nggak sih kalau misalkan anak udah nggak nyusu lagi ke lu, misalkan gue misalkan kayak anak pertama gitu, ini lagi ya nggak nyusu lagi gitu ya ke ASI gitu, lu udah rasa kangen gitu nggak sih? Waktu anak pertama kebetulan enggak, karena kebetulan anak pertama berhenti nyusu itu dia usianya kan 2017 ya berarti, 2017-an hampir 2018 terus gue keburu hamil lagi gitu. Nah ketika hamil tuh fokus gue udah berubah lagi kan, lebih ke anak yang ada di kandungan. Terus pas anak gue kedua lahir, ya gue lebih fokus lagi ke menyusui si anak kedua gitu. Jadi rasa kangen itu belum ada nih, karena sekarang pun masih menyusui. Tapi berarti kan ketika lu hamil stop dong ASI lu, yang maksudnya nggak ada lagi dong, hilang dong ASI-nya ya? Karena memang sudah stop sebelumnya. Stop ya. Oh, jadi emang Ya. bukan karena alami, kan ada kan misalkan ya, misalkan gini, jedanya setahun, misalkan jeda setahun kan harusnya kan itu masih ASI tuh. Tapi Betul. karena hamilnya tahun depan udah hamil lagi, berarti stop tuh ASI-nya. Artinya dipaksakan dalam artinya karena hamil gitu, tanda kutip. Karena terpaksa dia hamil makanya keluar ASI. Oh, berarti lo alami ya, memang alami ya. Alami. Jadi itu sudah stop duluan ASI-nya, terus hamil lagi. Dan itu katanya bahaya sih, menyusui ketika hamil tuh menstimulasi kontraksi. Bahaya. Jadi memang harus dihentikan kalau misalnya masih menyusui. Terpaksa itu. Terpaksa ya. Iya. Luar biasa ya nih, Ibu Mirna ini ya, dengan 2 anak dan karir juga jalan tuh. Membagi waktunya juga luar biasa sekali ya. Kebayang gitu, gue juga tahu lah Bu Mirna kan perjuangannya, satu perjuangan lah kita lah. Dari lantai 5 pindah ke bawah ya, terus pindah lagi kemanapun ya. Sampai ditunjuk tiba-tiba kan jadi PJ ya. PJ Pro, yang nggak tahu gimana ya. Gue tau lah perjuangannya tuh sampai akhirnya lu harus ya menyusui demi anak lah. Tapi inilah mungkin bisa contoh nih buat ya terutama khusus Grace sama Amel nih. Buat ibu juga nggak ini ya, nggak gampang dengan anak dan juga karir. Dan harus suami udah harus mendukung, harus itu. Kalau nggak mendukung bahaya juga. Tapi itu karir karena emang lu pengen berkarir gitu. Misal apakah suami ngedukung? Misal udah lu kerja aja deh, Mir gitu ya. Menyuruh atau emang karena lu pengen aja, gue pengen kerja aja karena gue nggak bisa diem anaknya, misalkan gitu. Oh, sebenarnya suami itu prefer gue nggak kerja. Jadi sudah tahu ya jawabannya. Jadi sebenarnya itu prefer gue nggak kerja, fokus di anak-anak. Hanya gue tuh suka merasa kemarin aja ketika cuti melahirkan udah mulai agak bingung gitu di rumah tuh gue ngapain lagi ya, meskipun sebenarnya kerjaan rumah tuh kayak nggak berhenti kan, dari mulai bangun sampai merem lagi tuh, mulai dari bangun, mandiin, nyuci, cuci piring, masak, semuanya tuh sebenarnya full time mom tuh lebih berat dibandingin full time workers kan. Tapi di satu sisi tuh gue merasa me time gue adalah waktu kerja. Jadi ketika gue bekerja tuh ada rasa dimana gue tuh lebih relax gitu ya, lebih santai untuk mengerjakan apa yang gue sukain. Nah, akhirnya dengan keadaan dan kondisi itu, si suami memberikan gue izin untuk bekerja, tapi ada syaratnya. Syaratnya tetap misalnya harus flexi time, prioritas ke anak. Nggak boleh mendahului kerja dibanding anak gitu ya. Jadi makanya kemarin pun kalau misalnya Aat gue itu kan awalnya full time, terus cuti melahirkan, masuk lagi, sempat jadi PJ, terus dari PJ tiba-tiba gue part time, habis part time tiba-tiba unpaid leave gitu. Jadi sebenarnya itu semua memang beralasan gitu, karena memang keinginan dari suami dan ya kita lah dari berdua sebenarnya. Ya, kerjasama itu keluarga harus kerjasama ya, bukan siapa yang mendukung ataupun apa ya. Misalnya bukan siapa yang mendominasi, tapi emang saling kerjasama sih. Dan lagi-lagi kan di sistem kita itu mungkin ya, negara budaya kita kan negara siapa sih namanya, patrialisme ya, apa sih, laki-laki adalah keputusannya, suami itu adalah keputusan. Dan di akhir, nah itu nanti buat Amel itu kerjasama nih, curhatan seorang ibu ya, kerjasama, mau nggak mau ya harus ikutin suami ya, mau nggak mau sih ya, gitu. Nah, beruntunglah yang punya suami-suami misalnya seperti Aat, yang pengertian gitu ya. Ada juga loh suami yang tetap mendominasi ya guys sih. Nah itu banyak itu. kasihan sih biasanya istrinya.